Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan memberikan simulasi pembuatan SPT tahunan orang pribadi yang karyawan. Setelah masuk ke halaman praktek, teman-teman bisa nih untuk klik menu SPT. Nah, setelah itu lalu kita pilih submenu pembuatan SPT. Dan di sini kita langsung buat aja nih konsep terkait SPT-nya. Lalu karena tadi kan kita akan membuat terkait PPh orang pribadi ya. Kita klik dan lanjut. Setelah itu kita pilih tahunan, tahun pajak 2026 dan Desember 2026. Setelah itu kita lanjut dan modalnya ini kita modal normal dan selanjutnya masuk ke buat konsep. Nah, di sini kami akan lanjut nih ke lampiran 2 terlebih dahulu terkait SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, pertama di sini ada tahun pajak yaitu tahun pajak 2026 dan NPWP-nya ini kita menggunakan nama Yada Khoiriansyah UPKH. Nah, kita lanjut ke penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Di sini pemotong atau pemungut PPh-nya itu dari Yada Khoiriansyah UPKH dan jenis penghasilannya itu terkait persewaan tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 100 juta rupiah dan juga PPh terutangnya ini 10 juta rupiah. Lanjut terkait penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak, yaitu adalah beasiswa dan sumber penghasilannya ini ada Khoiriansyah UPKH dan penghasilan brutonya ini sebesar 5 juta rupiah. Dan selanjutnya kita simpan perubahan. Setelah kita simpan perubahan, lanjut masuk ke dalam lampiran pertama. Di lampiran pertama, ini itu adalah harta dan utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan daftar bukti pemotongan atau pemotongan pajak penghasilan. Dan di sini tahun pajaknya itu masih sama di tahun 2026 dan NPWP-nya juga menggunakan Yada Khoiriansyah UPKH. Nah, di sini di lampiran 1A ada harta pada akhir tahun pajak. Nah, harta pada akhir tahun pajaknya ini adalah kas dan setara kas. Deskripsinya itu terkait uang tunai atau banknot atau koin. Nomor akunnya itu 001 atas nama Yada Khoiriansyah UPKH. Dan nama banknya itu PCA, lokasi hartanya itu di Indonesia dan tahun perolehan 2026. Di saldonya ini 100 juta rupiah dan keterangannya uang tunai. Selanjutnya, di sini ada piutang. Piutang ini deskripsinya di piutang lainnya, lokasi penerima di Indonesia, dan penerima pinjamannya itu adalah Yada Khoiriansyah UPKH. Dan nilai piutangnya ini sebesar 10 juta rupiah dan tahun dimulainya juga tahun 2025. Dan saldo piutang saat ini adalah 10 juta rupiah karena masih belum dibayar. Selanjutnya terkait ada harta bergerak. Nah, di sini harta bergeraknya itu kita mengambil sepeda motor untuk nomor polisi yaitu BS123FFF atas nama sendiri dan juga tahun perolehannya itu tahun 2025. Harga perolehan sebesar 200 juta rupiah dan nilai saat ini pun 200 juta rupiah. Dan keterangannya itu adalah motor Harley. Dan selanjutnya terkait harta tidak bergerak, ini tuh deskripsinya terkait tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Lokasi hartanya itu ada di Indonesia, ukuran propertinya untuk tanah sendiri 200 meter persegi dan bangunan 200 meter persegi juga. Sumber kepemilikannya itu adalah hasil sendiri, nomor sertifikat, kami asumsikan 000 semua dan juga tahun perolehan yaitu tahun 2025. Dan harga perolehannya sendiri itu sebesar 1 miliar dan nilai saat ini pun 1 miliar juga. Keterangannya adalah rumah pribadi. Dan selanjutnya kita langsung mengisi terkait daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Di sini karena Yada Khoiriansyah UPKH itu dia adalah
seorang kepala keluarga dan yang mempunyai satu istri dan juga satu anak, maka di sini kita tuliskan untuk istrinya sendiri itu adalah anak, pekerjaannya itu mengurus rumah tangga, dan juga anaknya itu adalah Wendy yang pekerjaannya itu sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Dan selanjutnya terkait penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, itu kita masukkan untuk nama pemberi kerjanya itu PT Eko, dan nomor identitas pemberi kerja itu kami asumsikan 0 semua, dan penghasilan bruto itu 80 juta, pengurangan penghasilan bruto biayanya itu 6 juta, dan maka penghasilan netonya itu 74 juta. Dan selanjutnya terkait daftar bukti pemotongan, itu tuh adalah pemotongnya itu dari PT Eko sendiri. Bukti pemotongannya itu kami asumsikan nomornya 0 semua, dan juga tanggalnya itu di tanggal 31 Desember 2025. Dan jenis pajaknya itu PPh pasal 21, lalu penghasilan brutonya ini 65 juta, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungutnya itu sebesar Rp500.000. Maka jumlah kredit pajak dalam negerinya itu 500.000, kredit pajak atas penghasilan dari luar negerinya itu 0, dan juga jumlah tabel E-nya itu sebesar Rp500.000. Selanjutnya kita simpan perubahan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam SPT Induk. Oke, saya akan melanjutkan setelah mengisi lampiran. Yang pertama, ketika kita ke lampiran induk, maka akan dilihat header, di mana header ini berisi tahun pajak, periode, status, hingga sumber penghasilan. Di sini saya memilih sumber penghasilannya itu karyawan, tetapi jika sebagai kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, maka di sini dapat memilih pencatatan, pembukuan, dan lain sebagainya. Untuk yang A, ini kita lihat merupakan identitas dari wajib pajak. Dan wajib pajak ketika dia memilih untuk memilih terpisah atau pisah harta, maka nanti akan melampirkan NPWP istri ataupun suami di lampiran 8 ini. Selanjutnya di B, ini kita terkait dengan ikhtisar penghasilan neto. Penghasilan neto ini terbagi menjadi 4. Penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dalam negeri lainnya, serta penghasilan dari luar negeri. Karena dalam konteks tersebut hanya penghasilan dalam negeri dari pekerjaan saja, maka kita klik ya dan kita isi sesuai dengan lampiran yang sudah diisi sebelumnya. Tetapi ketika nanti ada penghasilan lainnya seperti penghasilan neto dari usaha bebas, bisa mengklik ya, tinggal dipilih sesuai dengan keadaan dan situasi. Cuman di kasus ini saya tidak memilih hal tersebut. Tetapi sebagai contoh, saya mengklik ya. Nanti kalau misalkan kayak gitu, bisa diisi di sini terkait dengan dagang, jasa, industri. Nanti nominalnya bisa ditulis di 1B5 terkait dengan penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, apakah ada penghasilan dari dalam negeri lainnya? Saya klik tidak. Dan untuk luar negeri juga saya klik tidak. Tetapi kalau di situasinya ada, tinggal diklik iya. Nanti diisi saja berdasarkan dengan penghasilan ataupun nominal yang tertera. Selanjutnya kita ke perhitungan PPh terutang di bagian C, di mana penghasilan neto yang disahunkan ini merupakan penjumlahan dari penghasilan neto dari dalam negeri yang berkaitan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri yang berkaitan dengan pekerjaan bebas, penghasilan dalam negeri lainnya, serta penghasilan luar negeri. Tetapi dalam kasus ini hanya penghasilan dari pekerjaan saja, yaitu 74 juta. Dan dari kasus ini juga tidak memiliki pengurang dari seperti zakat ataupun kompensasi kerugian, maka saya pilih tidak. Maka total PPh-nya yaitu 74 juta. Selanjutnya, saya akan memilih penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan kasus tersebut. Tiada menikah dan mempunyai 1 orang anak dengan PTKP-nya 63 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya atau PKP 11 juta rupiah.
maka PPh terutang dari penghasilan tersebut adalah 550.000. Dan apakah Anda memiliki pengurang PPh terutang? Jika ada, klik ya, jika tidak, klik tidak. Di sini tidak ada, maka total PPh terutangnya sebesar 550.000. Selanjutnya ke lampiran D, kredit pajak. Apakah Anda mempunyai PPh yang sudah dipotong oleh pihak lain? Ya, tadi ada mempunyai. Maka di sini saya klik ya dengan rincian Rp500.000. Untuk angsuran 25-nya tidak ada, sehingga nanti kita langsung loncat ke PPh kurang bayar atau lebih bayar di huruf E. Dapat diketahui dari PPh terutang 550.000 ini dikurangi dengan kredit pajaknya 500.000, maka PPh kurang bayarnya adalah Rp50.000. Oleh karena itu, nanti harus dibayar di akhir sebesar Rp50.000. Selanjutnya di lampiran F ada pembetulan. Jika ada pembetulan dari PPh kurang bayar yang dibetulkan bisa diisi di lampiran F. Selanjutnya di lampiran G ada permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Ini kasusnya jika PPh-nya lebih bayar. Tetapi dalam kasus ini PPh-nya kurang bayar sehingga ini tidak dapat diisi. Selanjutnya di lampiran H angsuran PPh terkait dengan angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke lampiran I, ini berkaitan dengan pernyataan transaksi lainnya. Contohnya seperti apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak, dan lain sebagainya. Di kasus ini, IADA mempunyai harta pada akhir tahun pajak atau total harta IADA sebesar Rp1.310.000.000 dan dia ada penghasilan final yaitu dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp100 juta dan mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa masuk ke akun apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebesar Rp5 juta. Selanjutnya di lampiran J ada lampiran tambahan. Apakah laporan keuangannya diaudit? Kalau diaudit bisa klik ya, kalau tidak diaudit bisa klik tidak. Karena di sini kasusnya tidak ada, maka saya klik tidak. Dan yang terakhir, untuk pernyataan, jangan lupa diklik checklist di sini. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Oleh karena itu, di kasus ini kurang bayar, kita bisa langsung klik bayar dan lapor. Di sini bisa langsung diisi penandatanganan oleh kata sandi yang mempunyai akun tersebut. Oke, kita langsung konfirmasi tanda tangan. Baiklah, ini adalah total yang harus dibayar dengan nominalnya Rp50.000. Dan ini ada kode billingnya untuk metode pembayarannya atau untuk kode yang digunakan ketika akan membayar kurang bayar pajak tersebut. Sekian penjelasan dari SPT orang pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.